Kemudian yang selanjutnya, ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidhri tama'in. Tidak akan memanjang, ya, artinya ma basaqat. Ya, tidak akan memanjang cabang-cabang kehinaan itu kecuali daripada benih tamak. Basakat itu tumbuh tinggi, tidak akan tumbuh tinggi, ya. Aghsanu, cabang-cabang kehinaan itu, illa, kecuali, ala bidr tama'in, benih, di atas benih ketamakan. Orang yang timbul sifat-sifat yang hina dan rendah itu disebabkan ada tamak. Ibadah bukan karena Allah, masih ada dia enaknya, itu tamak. Berbuat tidak karena Allah, masih ada enaknya, itu tamak. Orang sufi menyebut itu tamak. Bukan sekedar sifat tamak kepada harta, bukan. Dunia selain Allah. Kita coba melakukan sesuatu, ada tak kepentingan lain, tujuan lain selain karena Allah? Kan kita ya karena Allah ya, tapi kan kita hidup. Nah, itu kan masih ada di. Ini bahasa sebetulnya menurut manusia secara umum itu memang sudah apa ya, ilmiah lah, sudah sahih. Tapi orang hakikat tidak, karena mereka memandang hidup ini sudah selesai. Allah memberikan sesuatu kepada kita, menentukan kita, bukan oleh sebab apapun. Karena kamu malas, maka aku buat bodoh. Artinya Allah menentukan itu bukan karena malas itu. Ya, kalau orang tua kan, kau keputusannya tidak, ya, menjadi nomor 1, maka aku hanya belikan hadiah ini. Ini kan kita bertindak bi'illatin, karena ada sebab. Adapun Allah tidak. Hidup kita sudah jadi, sudah siap, lengkap dengan sebab akibatnya. Kita boleh bicara yang mungkin Allah kata kita akal, kita tak berusaha pun mungkin Allah bagi rezeki. Tidak ada yang tidak mungkin kata Allah. Ini kata akal kan? Kenapa? Karena kita tidak tahu ketentuan itu. Oh, ternyata tidak dapat. Kenapa dulu saya tak berusaha dapat? Kenapa tidak? Itu sebab akal hanya meletakkan kaidah berdasarkan kebanyakan, kesamaan, sama-sama, maka disusun kaidah untuk menilai sesuatu. Itu ilmu kan begitu ilmiah. Tapi tidak kepada Allah, tidak dapat. Itu sebab orang-orang sufi mengatakan bahwasanya tajalli Allah itu berbeda setiap saat, bagi satu orang dan antara satu dengan yang lainnya, semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan mutlak itu di tangan Allah. Ada ungkapan hidup ini bukan matematik.
Ya, tidak selalu 1 tambah 1 2, tapi 1 tambah 1 boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Untuk menghilangkan tamak dalam melakukan sesuatu ini, dalam hidup inilah, baik ibadah murni atau ibadah sosial atau amal baik apapun, masih ada tak keinginan selain hanya menjalankan perintah karena Allah? Jika ada, berarti sebesar mana, sebesar itulah tamaknya. Orang sufi mengatakan hatta dia beribadah karena surga pun tamak. Ini pendidikan. Mereka meletakkan istilah-istilah tarbiyah untuk memurnikan tauhid kepada Allah. Jangan dibesar-besarkan perkara ini, terus dibandingkan dengan ayat yang sifatnya ayat ini umum. Kenapa tak nak surga? Bukankah Rasulullah? Nak, bukan itu maksudnya, nak. Ya, tidur saja kamu, nak. Bukan itu maksudnya. Ya. Saya ketika bacakan hikmah misalnya, atau menulis sebuah tulisan di pos di mana ada orang mengkritik, ya, tak ada nafsu untuk jawab pun tak ada. Ya. Kenapa tak ada? Ya karena di dalam tasawuf itu, ya, mereka nasib baik mereka menuliskan pengalaman mereka. Kalau tak, kita harus mengalami baru mengerti. Ya, ketika ya, mengaji, ya, meskipun tahakuk tak dapat, tapi minimal ya, kita bolehlah hidup ini terbimbing oleh nurul ilm. Apakah ilmul kasbi atau ilmul wahbi al-haqiqi. Maka sebesar mana dalamnya benih ketamakan itu, maka sebesar itulah kerendahan amal itu. Ya. Di dalam ayat ini, zul itu diserupakan dengan aghsan. Ma basaqat aghsanu zullin. Aghsanu zullin. Aghsan dimudofkan kepada zullin, padahal aghsan ini kalau dalam balaghahnya musabbah bih. Zulnya musyabbah. Kehinaan diserupakan dengan aghsan. Apa? Cabang-cabang pokoknya. Nah, kalau dalam balaghahnya ini isti'arah dengan kinayah. Dia pinjem istilah pokok yang tumbuh untuk sifat kerendahan tumbuh. Ya. Ma basaqat, sebetulnya ma basaqat zullun, tapi kalau tidak ada tasbih dalam sastra itu tidak indah. Maka cabang-cabang kerendahan tidak akan menjulang tinggi, melainkan dia tumbuh di atas biji tamak. Maka kalau pengen ya kalau pengen batang itu batang yang ya, batang yang mulia, maka bukan tumbuh di biji tamak, tapi tumbuh di biji ikhlas.
Maka pohon yang ikhlas, pohon yang tinggi dan daunnya rindang, buahnya ya, dimakan oleh puluhan orang dan menaungi keteduhan, meneduhkan orang. Kan perumpamaannya begitu. Nah, keduanya tomak, bizri tomain. Tomak juga diumpamakan dengan benih. Ya, benih yang ditanam, yang menumbuhkan pokok yang bercabang-cabang. Dalam bahasa balaghah, ini memang jumlah khobariyah. Arti khobariyah, ayat bentuknya berita, bukan berita. Orang yang bijaksana terkadang memerintah dengan bahasa berita. Karena terkadang orang tak mau diberita. Kan, kamu buat ini, tak mau. Ya. Tapi kalau diberitakan sesuatu itu begini-gini, dia buat. Ini kan berita. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala bidri toma'in. Seolah-olah kamu jangan menanam benih di dalam hatimu keinginan selain Allah, tamak. Karena jika di dalam hatimu ada tamak, maka yang keluar, yang tumbuh umpama biji, ya, itu mesti kehinaan. Sebetulnya bisa aja kita katakan ma basaqat sajaratul dhulli. Tapi itu bahasa biasa. Ya. Tapi ma basaqat aghsanu dhulli, terus ke cabangnya. Baik. Lalu kalau kita bicara tentang apa sebabnya tamak? Sebabnya tamak adalah syak, ragu. Ya. Sebabnya tamak adalah keraguan. Sampai orang sufi mengatakan, kalau tamak itu anak kecil ditanya, hei nak, ayahmu siapa? Dia akan jawab, tamak, anakmu siapa? Ayahmu siapa? Hei tamak. Si tamak akan menjawab, ayahku adalah syak. Artinya anak itu tumbuh dari ayahnya, dari orang tuanya maksudnya. Lalu kamu kerjanya apa? Yang kerjanya mendapatkan kehinaan. Maka jangan gunakan tamak. Sampai ya, orang sufi membuat mengilustrasikan dengan apa, diproyeksikan dalam apa, bentuk kehidupan, ya, untuk menjelaskan tentang sifat-sifat itu. Tamak, ayahmu siapa? Oh, syak katanya. Terus kamu kerjanya apa? Kerjanya ya mencari kerendahan. Terus tujuannya untuk tidak mendapat rahmat, tidak mendapat makrifat, tidak mendapat syuhud. Maka jangan ditanamkan apabila melakukan apapun ada tujuan lain selain Allah. Sebesar mana ketamakan itu, sebesar itulah kerendahan yang tumbuh dari tamak. Karena lama-lama agama dia rusak.
padahal banyak, ya. Kan dia tetap melakukan, tapi tujuannya sebetulnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Tapi tidak mengaku, ya. Kalau dia sebetulnya tidak mendapat apa-apa dari amalnya, tapi ini lawannya tamak, yaitu ya, lawannya tamak itu waro, ikhlas. dalam orang yang tamak, ya, kepada dunia mesti tidak waro. Orang waro adalah orang yang orang di Indonesia menyebutnya apik. Apa apik? Bersih, ya, tidak ada keinginan apapun. Itu wara. Itu sebab orang punya ilmu namanya alim, tapi tidak sedikit orang punya ilmu tidak punya wara, ya. Adanya tamak. Apabila ilmu dengan wara ada, maka dia disebut hakim, bijaksana. Orang kalau punya ilmu saja tidak punya wara, dia memaksakan orang lain menurut pikirannya, pahamnya, dan apa yang diamalkannya. Tapi kalau wara tidak, dia menyuruh orang berdasarkan kemampuan dan karakter orang itu sendiri, tidak memaksakan di atas kehendaknya. Tapi apabila ada wara, malah dia menghendaki, ya, memaksakan diri, ya, untuk melakukan yang terbaik, yang tertinggi, yang terbesar. Nah, maka dengan begitu bijaknya sikapnya. Baik. Bahkan kaidah ini, hikam ini, ya, antara tamak dan wara, ya, untuk berbagai persoalan. Kita punya dalam urusan dunia, kita punya satu bisnis misalnya, sudah wara saja. Nah, jangan terdorong untuk melakukan sesuatu yang kotor untuk meraih keuntungan yang besar. Itu tamak. Tetapi jaga dari segala kekotoran. Nanti amalan itu menjadi amalan yang soleh, yang bersih. Taib. Hikmah yang berikut.